بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Hadirin Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah yang mana pagi ini Allah masih berikan nikmat-Nya kepada kita. Diberikan nikmat yang besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini Allah pilih kita datang ke rumahnya, melaksanakan perintahnya sebagaimana contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah satu karunia yang Allah berikan kepada hambanya, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, kemudian pengurus Masjid An-Nur beserta jajarannya, hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah Bapak dan Ibu, pagi ini tema kita adalah tentang kisah-kisah sahabat. Bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat gemar dalam mencari ilmu. Walaupun mereka dalam keadaan tua, walaupun mereka dalam keadaan kesusahan, tetapi tidak menyurutkan minat mereka senantiasa untuk belajar ilmu. Maka mudah-mudahan kita yang hadir Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah, senantiasa kita belajar ilmunya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimallah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Targhibun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ilmi. Tarhibuhu sallallahu alaihi wasallam bi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu alladhi ja'a yatlubu al-ilma. Akhrajah Ahmad wa Tabrani bi isnad jayyid. واللفظ له ابن حبان في الصحيح والحاكم. وقال صحيح الإسناد عن سفيان بن عسل المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحت الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبة لما يطلبه كذا في الترغيب. Mendorongnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencari ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut gembira terhadap Sufyan bin Asal. Ada satu orang sahabat Nabi namanya Sufyan bin Asal. Ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bergembira menyambut. Kenapa? Karena dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk perkara lain. Dia datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata mencari ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sambut dengan gembira. Hari ini ada enggak di negeri kita hari ini Bapak dan Ibu? Ini sangat lemah nih. Ya. Orang-orang yang datang belajar ke negeri kita ini Masya Allah disambut dengan gembira.
diberikan jamuan yang baik, diberikan fasilitas yang baik. Maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut satu orang sahabat namanya Sufyan bin Asar radhiyallahu anhu. Telah mengeluarkan Imam Ahmad dari Tabrani dengan sanad yang baik, dan juga lafaznya juga daripada Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan juga Imam Hakim, dan berkata mereka ini adalah sahih isnadnya. Daripada Sufyan bin Asar radhiyallahu anhu berkata, aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid dalam keadaan Nabi SAW memakai daripada burda yang berwarna merah. Lantas aku katakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni jitu, sesungguhnya aku datang ini atlubul ilma, aku ingin belajar ilmu, aku ingin menuntut ilmu. Maka Nabi SAW bersabda, marhaban, selamat datang bi talibil ilmi, selamat datang bagi penuntut ilmu. Inna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, maka bersaf-saflah malaikat. Malaikat akan bersaf-saf di sekitar mereka ini. Malaikat akan berkeliling dengan sayap-sayapnya. Kemudian malaikat itu akan memanggil satu sama lain sehingga sampai kepada langit dunia, dan mendoakan untuk orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita pagi ini diberikan oleh Allah Ta'ala doa-doanya malaikat, dan malaikat senantiasa menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah keutamaan Bapak dan Ibu. Tatkala kita keluar daripada rumah kita tadi pagi, kita niat, ya Allah, saya akan datang ke Masjid An-Nur Provinsi Riau. Setiap pagi itu di An-Nur itu ada majelis ilmu. Dia berwudu daripada rumahnya, keluar daripada rumahnya dibaca doa, bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Maka kita berangkat, kita Bapak dan Ibu, daripada rumah kita senantiasa cuma satu niat, ingin belajar ilmu. Maka malaikat ini akan bersaf-saf, akan berkeliling, akan memanggil saat kawan-kawan yang lainnya itu mendoakan untuk orang-orang yang belajar ilmu. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan, man kharaja fi talimil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya, niat keluarnya bukan niat perkara yang lain, bukan dia mau berdagang, bukan berniaga, bukan perkara mencari kerja, niatnya cuma satu, ingin belajar ilmu, maka dia ini seperti orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala sampai kembali. Kalau orang yang berjuang di jalan Allah Bapak dan Ibu, kalau dia mati maka nilainya syahid. Maka senantiasa kita bersihkan niat kita, semata-mata kita datang belajar majelis ilmu adalah untuk mendapatkan keridhaannya Allah Ta'ala. Terdapat dalam kitab At-Targhib juz 1 halaman 59. Dan kisah kedua, maji'u Qabisah radhiyallahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li talibil ilmi wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangnya satu orang sahabat Nabi namanya Qabisah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk belajar ilmu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Wa akhraja Ahmad, dan telah mengeluarkan Imam Ahmad dari Qabisah bin Muraki radhiyallahu anhu. Namanya Qabisah bin Muraki radhiyallahu anhu. Orang Arab ini Bapak dan Ibu suka memberi namanya bin. Kalau kita hari ini binnya kapan kita buat? Kalau udah mati orang tuh baru buatkan binnya atau bintinya. Atau kalau ada acara, anaknya akikah, siapa nama anaknya? Binnya, bintinya. Orang-orang Arab ini sering membuat nama, tetap namanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Binnya disebut, bapaknya disebut, jadi orang tahu siapa anak siapa ini. Maka berkata dari Qabisah bin Muraki tadi,
Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi berkata, ma ja'a bika, apa yang menyebabkan engkau datang kepadaku? Wahai Qabisah, apa yang menyebabkan engkau datang kepadaku? Ada halkah? Maka aku katakan, kabura sini ya Rasulullah, aku ni orang yang sudah tua. Waraka azami, dan sungguh telah tipislah tulangku. Fa ataituka, nak aku datang kepada engkau ya Rasulullah, li tu'allimani ma yanfa'uni Allahu bih. Aku datang kepada engkau ya Rasulullah supaya engkau ajarkan kepadaku apa-apa yang bermanfaat bagiku kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mararta bihajarin wala syajarin wala wadarin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang engkau lewati, bihajarin daripada batu, wala syajarin dan juga pohon, wala madarin juga pergunungan atau semacamnya, tempat-tempat yang engkau lewati ketika engkau ingin belajar ilmu-Nya Allah Ta'ala. Illa astaghfara laka ya Qabisah, melainkan semua benda-benda itu memintakan ampun untuk engkau. Apa yang kita lewati, pepohonan, pegunungan, batu-batuan, atau kita dari kampung-kampung Bapak dan Ibu, maka semua itu mendoakan untuk orang yang menuntut ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Qabisah tadi. Idza shallaita subha, apabila engkau telah salat subuh, ya Qabisah, qul, faqul salasan, maka katakan oleh engkau. Ini cocok nih Bapak dan Ibu, kita baca sama-sama nih. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Maka Nabi ajarkan kepada wahai Qabisah, apabila engkau habis subuh, engkau baca doa ini 3 kali. Apa keuntungan diajarkan doa oleh Nabi itu? Tuhapa minal ghama, niscaya disembuhkan engkau dari buta. Wal juzam, dan penyakit kusta. Wal faliji ya Qabisah, dan juga lumpuh. Ini cocok bagi kita ni jemaah masjid ni Bapak dan Ibu. Karena rata-rata jemaah masjid kita ni yang tua-tua Pak. Ya Bu. Rata-rata jemaah masjid kita ni yang tua, ubannya banyak bertabur, gigilah banyak gugur, duduklah banyak mengunjur. Inilah jemaah masjid kita. Jadi ajarkan doa ini oleh Nabi kepada Qabisah, wahai Qabisah, setelah engkau salat subuh, bacalah doa ini 3 kali, niscaya Allah Ta'ala akan menyembuhkan engkau daripada buta. Yang kedua penyakit kusta. Yang ketiga ini daripada lumpuh. Doanya sangat pendek. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Pendek Bapak dek. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Maka setiap subuh kita tidak sampai 1 menit. Kalau kita istiqomahkan, mudah-mudahan apa yang dikabarkan oleh Nabi ini Allah hindarkan kita. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan lagi doa kepada Qabisah ni. Qul Allahumma inni as'aluka mimma indak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta kepadaku apa-apa yang berada di sisi Engkau. Wa afid alayya min fadlik. Ya Allah, curahkan olehmu terhadapku daripada karunia Engkau. Wa ansyur alayya min rahmatik. Dan sebarkanlah oleh Engkau terhadapku ya Allah daripada rahmat Engkau. Wa anzil alayya min barakatik. Dan ya Allah, wa anzil, dan turunkanlah terhadapku ya Allah daripada karunia Engkau. Doanya tidak panjang Bapak dan Ibu, pendek. Tapi kadang-kadang kalau ngafal doa ini berat. Padahal doanya pendek. Allahumma inni as'aluka mimma indak
wa afin alayya min fadlik wanshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Doanya pendek, tetapi doa ini mengandung makna yang besar. Meminta apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ini suatu karunia. Kita sebagai manusia sangat lemah, tidak punya daya dan kekuatan. Semuanya diberikan oleh Allah secara free dan gratis. Yang namanya manusia ingin bahagia, ingin senang, ingin Allah berikan keberkahan dan rahmatnya, maka salah satu adalah keutamaan dengan kita berdoa. Ini sangat cocok kita baca nih, apalagi kita menjelang daripada Isra. Kalau di masjid kita bapak dan ibu tidak ada kajian subuh, maka kita jangan pulang habis subuh, perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka mimma indak wa afin alayya min fadlika wa anshur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika. Terdapat dalam kitab Jami'ul Fawaid, berkata Al-Munziri wal Baihaqi, dan hadis ini adalah tidak disebutkan juga dalam Munziri dan Baihaqi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan, ikhbaru sallallahu alaihi wasallam bi anna talabal ilmi yukaffiru dhunuba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan juga dengan orang-orang yang mencari ilmu, asbab dia mencari ilmu itu Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosanya. Kalau cerita menggugurkan dosa-dosa ini Bapak dan Ibu, biasa itu adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil ini, kalau kita beramal-amal kebaikan-kebaikan maka dia akan terhapus. Tetapi apabila dosa-dosa besar punya syarat dan ketentuan. Wa akhrajat Tirmizi muhtasaran wa Tabrani fil Kabir wal lafdhu lahu an Sabakrata radhiyallahu anhu qala. Telah mengeluarkan Imam Tirmizi dalam kitab Muhtasar dan Tabrani dalam kitab Kabir, dan lapas juga baginya daripada Sakhbarata radhiyallahu anhu. Berkata Sakhbarata radhiyallahu anhu, marra rajulani ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhakkiru. Berlalu dua orang laki-laki di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan nasihat terhadap para sahabat. Misalnya Nabi buat majelis, satu orang dia lewat, berdua dia berlewat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ijlisa, duduk kalian berdua. Fa innakuma 'alal khair, sesungguhnya kalian berdua itu di atas kebaikan. Maka tatkala dua orang tadi laki-laki itu duduk, tatkala selesai daripada majlis, falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarrafakanu ashabu, maka tatkala telah selesai majlis dan sahabat-sahabat ini sudah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dua orang laki-laki itu dia berdiri. Lantas mereka berkata berdua, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta lana, sesungguhnya engkau telah katakan kepada kami tadi, ya Rasulullah, sebelum kami duduk tadi engkau sudah berkata, ijlisa, duduklah kalian berdua, fa innakuma 'alal khair, maka sesungguhnya kalian berdua itu di atas kebaikan. Maka dua orang laki-laki, alana khasatan au linnasi amma, ya Rasulullah, ini khusus untuk kami kah atau untuk seluruh manusia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, tidak adalah seorang hamba, yatlubul ilma, dia mencari ilmu, illa kana kafarata ma taqaddama, melainkan dengan dia mencari ilmu itu Bapak dan Ibu, Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maknanya bukan untuk dia berdua saja, siapapun orangnya, kalau dia niat mencari ilmu kah, maka Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maksud di sini dosa-dosa telah lalu itu adalah dosa-dosa kecil.
Maka kalau setiap saat dan waktu kita niat, Masya Allah, kita niat dalam hati kita senantiasa ingin belajar ilmu, maka Bapak dan Ibu, malaikat akan mendoakan kita, kemudian akan menjadi penggugur terhadap dosa-dosa kita. Tetapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, niat kita ini akan digerogoti oleh setan. Setan ini tak suka deh. Setan itu tidak suka kalau satu orang ingin belajar. Karena senantiasa ketika dia belajar, maka dia menyatakan dia lemah. Kita tidak ada apa-apa. Kalau orang niat terus belajar, dia akan timbul sifat tawaduk. Orang tidak mau belajar, akan timbul kadang-kadang sifat sombong. Maka suatu ketika tatkala Syekh Maulana Ilyas rahmatullahi mengumpulkan para alim ulama, maka Syekh Maulana Ilyas rahmatullahi bertanya kepada para alim ulama, kapankah bermulanya ilmu atau berakhirnya ilmu? Maka sebagian para alim ulama katakan, ya Syekh, bermulanya ilmu daripada alif dan berakhir ilmu daripada ya. Atau sebagian mengatakan bermulanya ilmu daripada alif lam mim dan akhirnya surat An-Nas. Maka Syekh Maulana Ilyas rahmatullahi katakan, bermulanya ilmu tatkala satu orang katakan la adri, aku tidak tahu. Dan berakhirnya ilmu itu apabila yang mengatakan saya sudah tahu. Disitulah Bapak dan Ibu tertutuplah pintu ilmu. Ketika satu orang mengatakan aku tidak tahu. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bapak dan Ibu kalau ditanya suatu perkara, walaupun mereka sudah tahu, mereka katakan wallahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam. Wallahu, Allah yang maha tahu, atau Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, walaupun mereka tahu. Suatu ketika tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ini adalah ahli Al-Quran. Mana ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Kata Nabi kepada Ubay. Sebetulnya Ubay ini tahu Bapak dan Ibu, tapi karena dia adab kepada Nabi SAW, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian ditanya lagi yang kedua kali oleh Nabi, wahai Ubay, manakah ayat dalam Al-Quran yang paling agung? Jawabannya sama. Kemudian yang ketiga kali ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Ubay bin Ka'ab ini jawab. Ayatul Kursi, ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'an itu Ayatul Kursi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat memuji dengan ilmunya Ubay bin Ka'ab. Sehingga suatu ketika tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengimami salat, Nabi terlupa satu ayat, maka yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ayat itu adalah Ubay bin Ka'ab. Dan Nabi sudah yakin bahwa inilah Ubay. Tetapi adabnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyatakan kelemahan mereka tidak tahu. Maka Syekh Maulana Iyas katakan, awalnya ilmu itu apabila kita mengatakan la adri, aku tidak tahu. Dan berakhirnya ilmu apabila kita katakan saya sudah tahu. Banyak ilmu Allah Ta'ala yang belum kita ketahui Bapak dan Ibu. Maka mudah-mudahan dengan datangnya kita ke tempat ini, kita nak belajar ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ilmu dan kepahaman kepada kita, sehingga mampu kita untuk beramal. Kemudian ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang alim di atas orang abid. Wa akhraj at-Tirmidzi an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dan telah mengeluarkan Imam Tirmidzi dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu,
Berkata ia, disebutkan rajula zukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani, disebutkan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang laki-laki, ahaduhuma abidun, salah satu daripada keduanya itu abid, wal akharu alim, dan yang lain itu adalah orang alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, falul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang alim di atas orang abid sama dengan keutamaanku di atas orang yang terendah di antara kalian. Ini keutamaan orang yang senantiasa dia belajar lagi dan lagi. Kalau alim itu Bapak dan Ibu mengetahui satu bab ilmu. Kalau ulama namanya banyak dia bisa. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan orang alim itu lebih baik daripada orang abid itu? Sama dengan keutamaan Nabi di atas orang terendah. Karena ketika dia satu orang alim, misalnya dia mau beribadah, tidak usah tinggi-tinggi, Bapak dan Ibu. Ketika dia istinja, kalau dia alim, tahu dia bagaimana cara istinja yang betul, cara bagaimana bersuci yang betul. Ketika istinjanya betul, maka akan mempengaruhi nanti sholatnya betul. Tetapi ketika istinjanya tidak betul, tidak tahu dia mana yang najis, mana yang membatalkan. Kemudian air suci mensucikan, mana yang air mustakmal, dia sama ratakan. Maka sangat penting kita senantiasa belajar sehingga setiap amal yang kita buat ini betul-betul kita mengetahuinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu", sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya, wa 'alas samawati, dan seluruh penduduk daripada langit, hatta namlati fil hujriha, sehingga semut-semut yang ada di dalam sarangnya, wa hatta huta, dan sampai-sampai daripada ikan paus, la yusalluna ala mu'allimin nasil khair, sesungguhnya seluruh makhluk itu, semut dan juga penduduk langit sampai ikan-ikan paus mendoakan terhadap orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan, mendoakan terhadap orang alim, orang yang mengajarkan kebaikan. Maka kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, jadikanlah anak keturunan kita orang alim. Kalau kita punya anak tidak bisa jadi alim, jadikan cucu kita. Kalau cucu kita tidak bisa jadi orang alim, jadikan orang kampung kita. Kenapa? Karena seluruh penduduk langit mendoakan, seluruh penduduk bumi ini mendoakan untuk orang-orang alim. Bagaimanakah dengan orang yang menjadi pelopor? Kalau kita tidak bisa jadi alim, jadikan orang keluarga, ahli keluarga kita. Dan telah mengeluarkan Imam Darimi dari Mahkul secara mursal, dan juga berkata dia, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang alim di atas abid itu adalah seperti keutamaanku, kata Nabi, di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Tsumma tala hadhil ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca ayat, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut daripada hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Dan juga telah mengeluarkan Imam Darimi juga dari Hasan secara mursal, berkata dia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulaini kana fi bani Israil. Ditanya oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang laki-laki, yang mana dua orang laki-laki itu dari Bani Israil. Ahaduhuma kana aliman. Salah satu daripada keduanya itu satunya adalah orang alim. Yusallil maktubati, dia salat maktubah, salat yang 5 waktu.
Salat-salat yang diperintahkan. Kemudian setelah salat, tsumma yajlisa, kemudian dia duduk. Fa yu'allimun nasal khaira, kemudian dia mengajarkan manusia tentang kebaikan. Berarti dia cuma yang fardu-fardu diambilnya. Setelah dia salat itu, kemudian dia duduk lagi mengajarkan manusia kebaikan. Sementara yang lain itu yasumun nahar, berpuasa siang hari, wa yaqumul laila, kemudian bangun malam. Siang hari puasa, malam hari bangun malam. Kemudian ditanya, ayyuhuma afdal, mana di antara kedua itu yang lebih utama? Orang alim tadi atau yang kedua itu ahli ibadah? Kalau yang alimnya cuma yang fardu-fardu saja. Setelah dia tunaikan salat fardu, maka kemudian dia mengajarkan manusia kebaikan. Tapi yang kedua ini siang hari puasa, malam hari bangun malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu hadzal 'alim alladhi yusalli al-maktuba thumma yajlisu fa yu'allimun nasal khaira 'ala al-'abid alladhi yasumun nahar wa yaqumul lail ka fadli 'ala adnakum." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ini orang alim tadi yang cuma dia salat maktubah. Kalau ceritakan salat maktubah itu salat-salat yang ibadah-ibadah yang difardukan. Karena ketika Bani Israel itu bapak dan ibu belum sama salatnya dengan salat kita. Kalau kita lima waktu. Kalau zaman Bani Israel belum seperti kita, karena Bani Israel itu zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kalau diceritakan di dalam catatan kaki itu adalah wal ibadatul, dan ibadah-ibadah yang difardukan, mafruḍah, ibadah-ibadah yang difardukan saja. Kata Nabi, orang yang alim tadi dia salat maktubah, kemudian dia duduk mengajarkan manusia kebaikan di atas orang abid tadi yang mana siang hari dia berpuasa, malam hari dia bangun malam. Maka keutamaan alim tadi sama dengan kemuliaanku di atas orang-orang terendah di antara kalian. Fa inni alimu wa muallimun, maka sesungguhnya orang alim dan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia ini, maka ketinggian orang alim ini disamakan dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang terendah di antara. Di dalam kitab Mishkat. Kemudian targetnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tal'il ilmi, dalam mencari ilmu. Wa akhraja Muslimun an Uqbah bin Amir, dan telah mengeluarkan daripada Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, berkata ia, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah, dan kami ini di Suffah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada pesantren, Bapak. Tetapi kenapa sahabat Nabi itu alim dia? Kalau sekarang kita pesantren dah banyak, sekolah dah banyak, payah juga cari orang alim. Sahabat-sahabat Nabi itu tak ada. Mereka berada di Suffah. Kalau Bapak dan Ibu ke Mekah Madinah, nanti di Madinah itu namanya ada tempat di belakang ini kuburan Nabi, atau di belakang itu Al-Suffah. Ada ditinggikan. Orang kadang-kadang kalau berangkat haji dan umrah kadang-kadang tak tahu di Suffah itu. Itu Suffah itu di tempat sahabat Nabi itu belajar dengan Nabi dulu. Bahkan dalam riwayat itu sampai ada sahabat itu 80 orang ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu orang-orang yang berjuang bersama Nabi, dia belajar bersama Nabi, kemudian membantu segala keperluan istri-istrinya Nabi. Al-Suffah. Kalau mereka tidak keluar di jalan Allah, mereka belajar bersama Nabi dan membantu keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu ayyaghdu,
Kata Nabi, siapa di antara kalian yuhibbu yang mencintai ayyaqduba berpagi-pagi dia, wa kulla yaumin, dan setiap hari dia pergi ke pasar Buthan, awil Aki atau pasar Aki. Ada 2 pasar di kota Madinah. Fayatiya bi naqataini, maka 2 orang itu pergi ke pasar berniaga, kemudian membawa 2 unta. Diceritakan 2 unta, yang mana dia mendapatkan 2 unta ini tanpa dengan memutuskan dosa dan juga memutuskan silaturahmi. Dia mungkin berniaga begitu cepat, membawa 2 unta yang Masya Allah. Dan dia dapatkan itu dengan kebaikan. Faqulna ya Rasulullah kulluna nuhibbu dzalik. Ya Rasulullah, kalau kami seperti itu semuanya kami ingin. Pergi ke Batar Musan atau Aki, kemudian dia pulang bawa unta yang begitu besar, yang cantik. Semua kami pun ingin dapat seperti itu. Ini sebetulnya Nabi membuat perumpamaan Bapak dan Ibu. Hari ini kita kalau untuk mendapatkan perkara dunia, kalau diberitahukan keuntungan, semangat. Maka Nabi buat persimilan tamsil juga. Kemudian Nabi SAW bersabda, afala yaghdu, maka adakah tidak di antara kalian yaghdu yang berpagi-pagi, ahadukum salah satu daripada kalian, ilal masjid, pergi dia ke masjid, fayu'allima, maka dia belajar, au yaqra'a ayataini, dia belajar atau membaca ayataini min kitabillah. Tidak banyak, dia belajar atau dia membaca 2 ayat daripada kitabullah. Kalau 2 ayat Bapak dan Ibu pendek, tak sampai 1 menit Pak. Cobalah kita baca Yasin aja. Yasin itu udah 1 ayat. Wal Qur'anil Hakim, dan 2 ayat dah selesai itu. Maka kata Nabi, dia belajar atau membaca 2 ayat daripada kitabullah, itu lebih baik daripada 2 unta. Unta berapa harganya hari ini Bapak dan Ibu? Mahal. Tapi 1 orang dia datang ke masjid, dia belajar atau membaca 2 ayat daripada kitabullah, itu kata Nabi lebih baik daripada 2 unta. Wa salatun khairul lahu min salasin, dan 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Wa arba'an khairul lahu min arba'in, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadina minal ibil, kemudian tergantung dengan bilangan-bilangan yang kita baca. 5 ayat lebih baik daripada 5 unta. Hari ini Bapak dan Ibu, kalau kita bariskan di depan Masjid An-Nur nih, Masya Allah enak. Siapa yang baca 2 ayat dikasih 2 unta, maka sepekan baru ini datang. Ya kenapa? Karena nampak. Nampak di depan mata kepala, oh ini ganjarannya. Tetapi 2 ayat yang kita baca ini tak nampak di hadapan, tetapi dia akan kekal di sisi Allah Ta'ala. 2 unta ini akan fana, akan binasa, tetapi apa yang kita baca itu akan kekal di sisi Allah Ta'ala. Dia akan kekal. Kalau 2 unta habis, mati, selesai, ya kan? Tetapi 2 ayat yang kita baca ini, maka Nabi SAW, 2 ayat yang kita baca lebih baik daripada unta-unta tersebut. Maka Masya Allah, ini suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita bertekad di dalam hati sanubari kita, ya Allah, panjangkan umur saya, ya Allah, berikan kesehatan dan kesempatan kepada saya, ya Allah, senantiasa kita belajar ilmu, bahkan senantiasa kita untuk membaca Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Dulu kita sering dinasihati itu, kalau hari-hari kita sarapan pagi kita kan lontong Bapak dan Ibu. Kita dianjurkan sarapan pagi kita ini sebetulnya adalah baca Al-Quran. Hari ini langkah, hari ini setiap pagi ini baca Al-Quran ada. Kalau kita pergi ke negeri-negeri lain, ada mereka itu membaca Al-Quran itu sebelum subuh.
Ini lebih langka lagi di negeri kita. Membaca Al-Quran itu sebelum subuh. Mereka datang ke masjid setengah jam lagi sebelum sholat subuh. Setelah mereka tahajud dan witir, maka mereka membaca Al-Quran. Itu yang rata-rata membaca Al-Quran itu bukan anak-anak muda, orang-orang tua. Apalagi dia membaca, maaf, mungkin karena istiqomah dia membaca. Ada satu orang dia membaca itu tidak pakai kacamata lagi. Ketika ditanya, itu karena istiqomah dia membaca Al-Quran. Kalau kita Masya Allah, yang besar huruf aja tak nampak, apalagi Al-Quran yang kecil. Masya Allah. Dan itu adalah sebetulnya mukjizat Al-Quran Bapak dan Ibu. Membaca dengan melihat. Apalagi melihatnya begini. Kalau melihatnya begini, insya Allah tak kantuk nanti. Kayak gini tidur nih. Tapi coba kita melihat membaca Al-Quran itu dengan begini. Ditegakkan. Maka tertantang matanya. Mungkin dia sakit awal-awal. Tapi mudah-mudahan dengan kita istiqomahkan lagi dan lagi, Al-Quran itu adalah syifa min kulli da'. Al-Quran itu adalah obat bagi segala penyakit. Mungkin dengan istiqomah kita baca lagi dan lagi sambil kita berdoa, ya Allah sembuhkan. Seperti yang diajarkan Nabi tadi kepada Qamisah. Dengan kita istiqomah habis subuh kita Bapak dan Ibu kita baca subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Mudah-mudahan segala penyakit yang ada di mata kita Allah sembuhkan. Kusta, lumpuh Allah sembuhkan. Sehingga dengan Allah sehatkan kita Bapak dan Ibu, Allah mudahkan kita senantiasa belajar dan membaca Al-Quran. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang keliru dari kebenaran saya Bapak. Ada yang bertanya Pak Bu? Ada Pak? Maka kalau bisa kita istiqomahkan setiap hari Bapak dan Ibu. Ya. Kalau biasanya amalan rutin kita itu pagi hari baca Yasin. Ya. Nanti kalau malam itu baca Al-Waqi'ah. Sebelum tidur itu baca Alif Lam Mim Sajadah. Kemudian baca Al-Muluk. Kalau kita istiqomahkan amalan-amalan itu, Masya Allah. Kita punya hajat yang besar. Banyak hajat aja kita. Mulailah dengan baca Yasin. Bagaimana Allah kayakan hati kita, maka bacalah suratul Waqi'ah. Dan juga bagaimana Allah hindarkan kita daripada siksa kubur. Biasanya kita sekali seminggu Alif Lam Mim Sajadah. Sebetulnya amalan Nabi sebelum tidur itu tidak meninggalkan baca dua surat itu. Alif Lam Mim Sajadah, kemudian Al-Muluk. Tak banyak. Dan Al-Muluk itu adalah semacam satu ayat surat untuk menghindarkan kita daripada siksa kubur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqomahkan kita. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang keliru dari kebenaran saya, supaya majelis kita dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.